Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Teman sekalian, kembali kita mengudara untuk mempelajari lanjutan dari soal UD Mawarkul ya. Video yang keempat ini dari rangkaian 4 video ya, yang pertama ya. Ini yang keempat terakhir, memuat statement of change equity, kemudian nanti balance sheet, kemudian cash flow statement, arus kas, kemudian closing journal, dan diposting kembali ke buku besar, dan terakhir adalah neraca setelah penutupan ya. Jadi ada beberapa bagian. Bagi yang baru menyimak, silakan cek di deskripsi untuk video sebelumnya ya. Sudah saya kerjakan dari jurnal sampai ke bagian ini, sampai ke laba rugi yang kemarin. Nah di sini kemarin ya, sudah kita bahas sampai di sini. Ini laba ruginya ya, bisa dicek di video sebelumnya penjelasannya. Baik, untuk pengambilan data perubahan ekuitas ini, kita ambil hanya dari capital awal atau ekuitas awal dari pemilik, yaitu DEVA. Awalnya adalah 922.650. Ini diambil dari mana? Diambil datanya dari neraca awal, dari sini ya. Diambil dari ini dia, 922.650. Dari saldo awal akun modal ya. Kemudian nanti ditambah dengan earning after tax ya. Earning after tax-nya berapa? 708.635 diambil dari laporan laba rugi ini. Nah, dari sini ya. Dari sini kita pindahkan ke sini. Oke. 922 ditambah dengan 708 ya. Menjadi 1.631.285.375. Ya, ini adalah capital setelah ditambah dengan earning after tax ya kan, laba setelah pajak. Kemudian dikurangi dengan price ya. Price-nya diambil dari, tadi juga boleh karena ada perubahan, atau bisa dilihat di juga apa-apa. Di sini juga ada price-nya ya. Kita lihat dari sini price-nya. Nah, di sini 25.400 karena nggak ada perubahan transaksi, jadi nilainya masih pakai yang ini ya. Kecuali jika di tengah bulan sebelum closing ini ada transaksi, baru bisa hilang ya kan. Nah, 1.631.285 dikurangi dengan 25.400 ya, menjadi capital per 31 Desember. Jadi sebesar 1.605.885.375. Ya, ini saya ulangi, ekuitas awal ditambah laba setelah pajak dikurangin price ya, ketemu segini. Nah, ini nanti menjadi dasar kita ngitung balance sheet. Oke, teman-teman, saya kira jelas ya untuk bagian ini. Kita lanjutkan ke balance sheet atau laporan posisi keuangan. Perlu dipahami laporan posisi keuangan ini isinya adalah akun-akun yang berasal dari sini ya. Jadi akun-akun real dari sebelah sini. Kalau di balance sheet dari sebelah sini ya, ini. Dari sini semua ini nanti menjadi laporan posisi keuangan ya, atau laporan neraca ya. Nah, kalau sekarang namanya adalah laporan posisi keuangan sesuai dengan PSAK ya. Nah, kita mulai saja. Sebelum ke sana kita cek dulu di sini. Oke. Nah, dari sini ya, dari sini. Oke. Ini semua kita pindahkan di sini. Ini semua dari cash in bank sampai ke DEVA drawing. Kita pindahkan ke bagian laporan balance sheet ya. Oke. Biar lebih cepat pengerjaannya. Nah, kita pindahkan jadi seperti ini. Sebelah kiri cash in bank sampai ke total fee asset ya. Dari sini ya. Dari sini, dari atas tadi ini. Dari sini sampai ke sini. Kemudian sebelah kanan adalah hutang dan modal ya. Baik, kita mulai saja pengisiannya. Oke, saya split dulu biar lebih gampang.
Oke, seperti ini ya. Kita ambil datanya dari balance sheet. Cash in banknya adalah 1288. Oke, jadi cash. Nah, kemudian allowance ini negatif karena dia ada posisi di sebelah kredit ya, atau kontra ini. Kemudian merchandise inventory 522.200 ya. Kemudian kita tarik sampai PPN income ya. PPN income-nya sudah habis karena sudah ditutup tadi di transaksi ya, seperti ini sampai di sini. Kemudian ini adalah jumlah aset lancar, totalnya adalah segini. Ya, tutup ini ya. Nah, totalnya 2.409.980. Kita jumlahkan ya, dikurangi dengan allowance ini. Kemudian aset tetap yang pertama adalah 22 juta rupiah dikurangin dengan allowance apa nih ya, akumulasi 17.875. Oke, sehingga nilai asli total fee aset adalah 4.125 ya, setelah harga aset tetap ini 22 dikurangin akumulasi. Kemudian untuk yang accounts payable ini sama, tinggal kita ambil datanya dari sini. Account payable ini dia 763 760 ya. Nah, untuk account income tax payable ini enggak ada saldonya, hanya ada satu yang bawah, yang ini ya, yang 2.807 ini dia, sama PPN payable ya, PPN payable dan deferred capital. Kita lihat. Kemudian PPN payable-nya, oke, Bank Mandiri juga ada lunas ya. Totalnya adalah 808.220 ya. Untuk PPN outcome sama Mandiri dilunas semuanya, sudah dibayarkan. Terus yang capital, nah capitalnya ini kita ambil dari neraca, dari sini laporan perubahan ekuitas ya, 1.605. Drawingnya sudah nggak ada, tadi sudah ditutup ya, sudah dialihkan ke sini tadi, sudah mengurangi ini saldonya, jadi nggak dipakai lagi. Nah, kita jumlahkan teman-teman, sebelah debit dan sebelah kiri sebelah kanan, 2.404.105 875 rupiah ya. Demikian untuk laporan posisi keuangan atau neraca ya. Saya kira jelas ini ya. Silakan jika ada yang ditanyakan untuk yang gitu, yang laporan ini. Kalau nggak ada pertanyaan, kita lanjutkan ke laporan arus kas ya. Jadi sekali lagi, hanya memindahkan saldo-saldo dari akun real ke sini ya. Di worksheet ini datanya dari sini ya. Makanya worksheet ini sebenarnya dia bukan bagian dari siklus, dia hanya memudahkan dalam memilah-milah pencatatannya masuk kemana, apakah laba rugi, apakah ekuitas, seterusnya. Jadi ini nggak wajib dibuat. Makanya kalau di aplikasi akuntansi, nah seperti ini nggak muncul ya kan, nggak ada. Adanya langsung dari soal-soal input data masuk ke laporan keuangan dan lain-lain yang diperlukan. Oke. Berikutnya kita kerjakan untuk laporan arus kas. Di sini metodenya adalah langsung ya, sesuai soal teman-teman ya. Soalnya di situ disuruh metode langsung. Baik, ini yang cash flow-nya ya. Nah, di sini soalnya adalah disuruh direct method ya. Teman-teman, sebelum kita mulai, seperti biasa kita sedikit bahas arus kas ini ada 3 bagian ya, yaitu dari aktivitas operasional, investasi, dan juga aktivitas pendanaan ya, financing, operation, and investasi ya. Nah, 3 hal ini akan kita ambil datanya dari jurnal ya. Soalnya seperti itu, dari jurnal. Ini ya metodenya langsung ya.
metodenya langsung di perintahnya. Ini bagian sini. Baik. Jadi nanti kita akan pilih-pilihkan akun-akun mana yang masuk ke dalam aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan. Kenapa arus kas ini penting kita buat? Karena dia berkaitan dengan satu akun, yaitu kas ya. Baik itu petty cash atau cash in bank atau kas yang di brankas. Nah, tiga itu ya. Kemana larinya, kepakai kemana, kemudian kalau nambah dari mana. Seperti itu teman-teman untuk konsep arus kas ya. Jadi penting sekali kita buat. Oke. Biar gampang linknya saya geser sedikit ini ya. Karena kita akan masuk ke akun jurnal khusus ya. Baik, kita mulai saja dari sini. Nah, poin dari arus kas ini kita ngambil datanya dari jurnal transaksi yang ada hubung dengan kas. Seperti di penerimaan kas, pengeluaran kas, petty cash ya, ataupun jurnal umum ya, tergantung soalnya ya. Kalau pembelian penjualan di sini karena kredit, maka tidak digunakan kecuali penjualan tunai ya, masuk ke penerimaan kas nanti. Nah, kita mulai dari akun-akun yang menambah dan mengurangi ya kas dari operasional. Yang pertama ini adalah transaksi-transaksi yang menambah kas dulu ya di sini. Nanti baru yang ngurangin kas, ini sama yang nambah kas dulu yang ngurangin kas, 3 bagian. Terus operasional itu adalah transaksi yang rutin terjadi di perusahaan, seperti penjualan tunai, pembayaran gaji rutin lah ya, seperti itu. Oke, yang pertama kita lihat dari di sini. Nah, di sini ada penjualan tunai ya, ada penjualan tunai. Ada penjualan tunai ya, nambah kas yaitu sebesar 22755. Ini kita masukkan ya, namanya penjualan penerimaan penjualan tunai 22755. Oke ya, 22755. Kemudian cari lagi nih, yang berikutnya adalah ini ya, 123 ini nambah kas ya, nambah kas. Dari mana nambah kasnya? Dari pembayaran penerimaan piutang dagang. Kita tulis di sini penerimaan piutang dagang ya, penerimaan pembayaran piutang dagang. Nilainya berapa? 377.180. Jadi ini kita ambil dari sini ya, dari sini nih. Atau ini dikurangi dengan ini ya. Totalnya adalah dari penerimaan kas ini 399.935. Oke. Teman-teman, untuk menerima kas ini sudah selesainya dua saja, itu dari penjualan tunai dan dari penerimaan pembayaran piutang oleh pelanggan. Oke. Sekarang kita lihat untuk pengeluarannya. Nanti ada lagi ya yang ini, di sini juga ada sebenarnya, nanti ada penerimaan bunga, tapi nanti taruh di bawah karena dia bukan dari aktivitas operasional ya. Nanti kita bahas di bawah deh. Oke, sekarang ke cash payment journal. Di sini kita lihat di sebelah kanan ada pengeluaran kas di sini ya. Pertama ini nanti ada pembayaran utang, pembayaran bank mandiri, seterusnya sampai ke bawah-bawah. Ya. Kita masukkan dulu yang pembayaran utang kepada supplier ya. Oke. Ini dia biar nggak bingung. Pertama adalah pembayaran hutang dagang kepada supplier. Nah, ini dia 60 juta 160 ya. Kemudian yang kedua, nanti pembayaran gaji karyawan. Nah, yang ini nggak masuk ya. Kenapa nggak masuk? Karena pembayaran bunga pinjaman atau pinjaman bank ini masuk ke dalam transaksi yang tidak rutin, tidak operasional. Dia termasuk terkait dengan pembiayaan ya. Kenapa? Karena dia nambah uangnya ini pinjam dari pihak luar, bukan dari operasional rutin ya. Kecuali kalau pinjamnya dalam penjualan pembelian, nah itu baru tuh. Jadi ini maksudnya adalah kelompok akun pendanaan nantinya ke sini, ke bagian sini. Kenapa? Karena dia masuk dan keluar uang ini
tidak terkait dengan aktivitas rutin operasional perusahaan. Kalau yang ngebeli ke supplier pinjam di sini masuk nanti, karena memang dia aktivitas rutin gitu kan, ataupun ngejual juga sama. Ini kalau di sini uang nambah bisa dari pemilik modal, misal dari jual saham ya, ya nanti atau piutang obligasi ke sini ya. Nanti yang investasi baru bisa ngebeli saham PT lain, ngebeli mobil ke sini-sini ya. Oke. Jadi masukkan dulu hutang karyawan. Ini kita negatif, kita minus ya. Karena mengurangi kas ya. Yaitu pembayaran gaji karyawan dan juga pembayaran servis AC. Kemudian kita masukkan pembayaran servis AC ya. Nilainya adalah Rp1.500.000 ya, Rp1.500.000 ya. Nah, yang untuk yang ini, untuk yang pengisian kembali hasil ini, kita memang ini pengeluaran kas juga, tapi nggak kita masukkan ke dalam arus kas. Kenapa? Karena dia bukan ngeluarin, dia hanya memindahkan dari kas bank kepada kas kecil. Nah, nanti mana diakuin Pak? Yang diakuin adalah yang transaksi di sini, di PT Cash di sini ya. Ya, sekali lagi ini ya kita record ke dalam arus kas karena dia bukan ngeluarin uang ke pihak lain, tapi hanya memindahkan dari cash ini bank kepada kas kecil. Oke. Berikutnya adalah ini selesai ya bagian sini ya. Nanti ini ke pembiayaan, pendanaan ya. Kita ke PT Cash. Ada dua, pembayaran listrik dan pembelian perlengkapan kantor sebesar 1,6. Listrik udah masukin ya ini, saya Rp900. Kemudian kita masukkan untuk perlengkapan kantor. Ya, nilainya adalah Rp700.000. Oke, jelas teman-teman ya. Seperti ini 700.000. Nah, kemudian kita hitung, kita jumlah 22 tambah 377 dikurangi dengan ini semuanya ya, menjadi arus kas bersih dari aktivitas operasi atau penambahan juga boleh ya. Penambahan arus kas dari aktivitas operasi. Nilainya adalah 3266 ya, 3266. Oke. Untuk arus kas ini selesai, tinggal kita masuk ke bagian yang kedua, arus kas dari investasi. Nah, kebetulan soalnya ini di investasi nggak ada transaksi ya, nggak ada ngebeli mobil, misalkan nggak ada ngejual mobil atau ngebeli saham atau ngejual tanah, nggak ada. Jadi ini kita langsung skip, lanjutkan ke bagian yang ketiga, yaitu dari aktivitas pendanaan. Nah, jadi saya bilang yang pertama ada ini bayar pinjaman ke Bank Mandiri dan bunganya ya. Ada dua, 150 juta bayar utang Bank Mandiri, yang 15 juta adalah untuk membayar beban bunga ya. Ini kita masukkan dalam kelompok pembiayaan ya. Kelompok pendanaan 150 juta rupiah mengurangi ya. Nah, dalam kurung. Kemudian bunga bank 15 juta rupiah. Totalnya menjadi 165 ya. Arus kas dari pendanaan. Kalau ini nambah, ini mengurangi ya, mengurangi ya. Karena kepakai untuk bayar ke pihak luar ya. Sehingga saldonya berapa? Menjadi 161.229. Penambahan kas bersih segini ya. Ini 326 dikurangi dengan 165 juta sehingga kasnya bersih nambah sebesar 161.229. Nah, teman-teman, sebelum kita lanjutkan, di sini kita akan cek. Jadi nanti hasil akhirnya itu harus sama dengan yang di neraca ya. Jadi harus sama dengan saldo yang di neraca. Di neraca itu ini ya, 1288 ditambah dengan ini. Jadi nanti hasil akhirnya harus sama dengan ini. Karena memang tujuan arus adalah tujuannya menjelaskan dua akun ini. Ini dua ya. Kalau nanti ada juga yang misalkan kas dalam bentuk dolar pun juga dihitung ya, digabung. Datanya berapa? Nah, nanti hasil akhirnya adalah 1297.189. Oke.
Kemudian ini kan penambahan segini, kita tambahkan dengan apa namanya, saldo kas per 1 Desember. Nilainya adalah 1 juta 1 miliar 135.90. Ini kita ambil dari mana? Kita ambil dari sini. Kita ambil dari sini. 1127 tambah 8.700.000 ya. Ketemulah 1 miliar 135. 161 tambah dengan ini menjadi saldo kas per 31 Desember, yaitu nilainya 1297189. Sama ya dengan tadi data yang di neraca ya. Ini penjelasan terkait dengan laporan arus kas. Baik, sampai di sini teman-teman ya. Barangkali ada pertanyaan silakan ditulis juga ya. Ini sebenarnya sederhana tapi sering menjadi masalah ketika tidak teliti dalam mengerjakannya. Jadi intinya ada 3 bagian. Arus kas dari operasi itu diambil dari kas-kas yang nambah atau ngurangin terkait dengan kegiatan normal perusahaan rutin, jual, beli, bayar gaji, bayar listrik, bayar telepon, bayar pajak, segala macam di sini semuanya ya. Pokoknya yang rutin-rutin aja ya. Tapi kalau yang nggak rutin, misalkan pinjam bank, jual aset, nanti maksudnya di bawah ini. Oke. Demikian untuk yang arus kas ya teman-teman ya. Berikutnya kita masuk ke bagian closing journal ya. Nah, jurnal penutup ini menutup akun-akun nominal atau akun-akun kelompok pendapatan dan beban yang ada di laba rugi ya, atau kita bisa ambil dari worksheet, ditutup ke dalam akun-akun real ya. Baik, kemudian untuk yang cash flow selesai ya, kita lanjutkan ke closing journal. Ini formnya, jadi closing ini untuk menutup akun-akun nominal atau akun kelompok pendapatan beban dipindahkan ke akun real ya, sehingga nanti saldo di akhir bulan menjadi akun-akun yang akun real ya, sehingga menjadi akun untuk tahun bulan berikutnya. Kita mulai dari akun-akun yang pertama. Ini tahunnya 2024 dulu, bulannya Desember ya, tanggal 31. Yang pertama adalah sales ya, kita ambil saja datanya dari sini, dari sales sini, ini ya, dari sales. Kemudian yang kedua dari pendapatan lainnya, sales pre-collected ya, yang ada saldonya. Sebenarnya sih bisa juga masuk purchase diskon, tapi di sini nggak ada angkanya. Yang ketiga itu kalau di soal yang pendapatan ya, yang pendapatannya masuk ke bawah-bawah sini ada interest revenue ya, ini 5.800.000. Ada 3 teman-teman ya, ada 3 akun. Kemudian pada income summary, ini dia. Oke ya, seperti ini. Saldonya kita masukkan juga. Salesnya 2 miliar 139. Kemudian free collected-nya nilainya adalah 11.750. Kemudian yang berikutnya interest revenue-nya ya, nilainya adalah ini. Interest revenue di sini ya, 5.800.000.
total income summary-nya. Oke, 2.156.801. Ya, ini kita akan setting dulu di sini menjadi accounting ya. Baik, kemudian yang kedua, kita akan nutup akun beban ya. Ditutupnya kemana? Ditutupnya ke akun income summary ya, ke akun income summary di sini. Nah, dari sini adalah kita tutup yang beban-beban semuanya. Dimulai dari kelompok sales return ya. Jadi beban dan lainnya COGS. Pokoknya di bawah yang sales selain income ya. Ke sini. Oke, ke sini kita masukkan semuanya, teman-teman, ke bawah-bawah sini ya, seperti ini. Nah, untuk yang ini nggak masuk, sebentar ya. Oke, sampai bank service charge. Ini kita delete ya. Bank service charge sudah, kita ke sini. Income tax expense sampai ke sini ya. Oke, kemudian ini kita delete juga, ini kan bagian dari pendapatan. Nah, sudah teman-teman ya. Kita masukkan ke sini. Sales diskonnya ada nggak tuh? Debit ya, maaf. Oh, debit ya. Ya, kredit. Jadi kebalik-balik ini. Sales return-nya kita masukkan angkanya 51 juta. Oke, sales diskonnya nggak ada, kita buang. Kemudian COGS-nya ini kita isikan di sini. Nilainya adalah 155.900. Oke. Oke, seperti ini ya. Nah, interest expense kita masukkan juga di bawah 19 juta, yaitu 37.800. Nah, seperti ini teman-teman untuk yang kedua ya. Ini sudah yang kedua. Sekarang yang ketiga, ini capital yang ketiga ya. Ini income summary. Kita taruh sini aja. Income summary pada capital dev ya, dev capital pada ini. Oke. Ini kita selisihkan dulu dari sini. Ini dikurangin dengan ini. Oh, ini belum hitung ya. Sebentar. Ini rumusnya sum dari ini, jumlah dari ini. Oke. 144 165 625. 2.156 dikurangin ini, ketemu ini ya di sini. Sehingga dev capitalnya jadi seperti ini. Kemudian kita juga sesuaikan closing untuk yang drawing ya. Sebentar, deva dulu capital pada drawing. Mohon maaf ya, pada drawing. Salah naruh. Nilainya berapa? Nilainya adalah 25.400.000 rupiah. Oke. Nah, teman-teman sampai di sini selesai ya untuk closingnya. Ini ada 4 bagian. 1, 2, 3, 4. Oke, selanjutnya angka ini kita juga harus pindahkan ke dalam buku besar ya. Ini kita jumlahkan dulu. Jangan salah lagi ntar ya. Kita jumlahkan dulu teman-teman. Nilainya 4.339.002. Nah, sekali lagi ini hasil ini akun-akun ini kita pindahkan ke dalam buku besar. Nah, dalam UKK karena sekolah memberikan buku besar khusus. Jadi
Selain yang ini juga di satu lagi form satu lagi untuk mengerjakan ini gitu ya. Jadi kita masukkan ke sini dulu. Oke. Dimulai dari yang paling atas nanti biar gampang ya. Nah, paling atas adalah sales ya. Nah, ini biar gampang saya kasih namanya closing journal ya, CC. Salesnya jadi debit di sini. Oke. Oke, rumusnya kita tarik. Oke. Ya, seorang lagi Excel-nya jadi debit ya. Jadi habis ini saldonya. Sales sudah. Kemudian free collected dan interest revenue kita tutup juga. Ini free collected ya, closing journal kita tulis CC di sini. Debitnya oke. Kemudian setelah free collected ada revenue ya di bawah. Ini dia. Saya tulis juga closing journal. Nilainya adalah Rp5.800.000 ya. Ini tarik dulu rumusnya biar 0. Nah, kemudian kita taruh rumusnya ya, jadi habis 0 ya. Kemudian ke bawah interest revenue ya, kita tulis closing journal jadi 0 habis. Berikutnya adalah income summary. Kemudian beban-beban semuanya ke bawah ya, kita tutup ya. Ke income summary-nya ini debit ya, di income summary itu di atas. Ini kita tulis closing journal. Debitnya adalah kredit ya. Debitnya ini nggak apa-apa, tulis dulu. Kreditnya adalah yang ini. Oke. Kita tarik rumusnya. Jadi 708635 ya. Kemudian ini sudah, sekarang ke sini sales return ya. Ini saya tulis dulu di sini 31 CC kreditnya 51. Sebenarnya angkanya sih sama dengan di sini ya, teman-teman ya. Kalau lama tinggal diisi aja di sini, samain gitu ya. Ini sama 31. Oh, ini enggak ada ya sales diskon ya. Ini sudah free collected. Sekarang COGS posisinya ada di kredit di sini ya. Kredit nilainya adalah 155.900. Oke. Jadi habis ini saldonya ya. Free paid nilainya adalah 13.350 ya. Jadi habis saldonya. Purchase nggak ada, advertising expense ya 4.400.000, saldonya jadi habis. Kemudian telepon ya 11.400. Oke. Ini di bawah CP di sini. Untuk yang office supplies 13.775 ya. Kita tarik jadi habis. Kemudian bad debit expense. Oke, saldonya habis juga di sini. Kemudian depreciation expense 17.875. Kemudian insurance expense ya, insurance expense 16.050.000 rupiah.
Kemudian rent expense ya, rent expense 25.300 ya. Ya, tarik juga rumusnya biar masuk. Ya, tadi belum ya, udah habis ini berarti. Nah, seperti ini kosong-kosong semua. Kemudian apa nih? Wage and salaries, wages and salaries. Kemudian operating expense 19.267. Kemudian interest revenue tadi sudah ya, udah habis. Kemudian interest expense 37.800. Oke, ini juga sudah ditutup. Bank service charge 6.600.000 ditutup, dari sini habis. Income tax expense 7.840.500. Oke ya. Jadi di sini teman-teman akun-akun pendapatan dan beban atau kelompok yang nominal di sini sudah ditutup semuanya dan sudah kita pindahkan. Kemudian ini yang kita pilih juga income summary lagi, kembali ke sini. Oke. Tadi income summary saldonya sudah ya. 708.635.375 kita tulis dulu. Income summary kita tutup lagi. Nah, ini dia income. Nah, di sini ini ya. Ini saya taruh bawahnya biar jelas dari sini. Sehingga saldonya pun menjadi habis. Nah, seperti ini ya. Habis saldonya untuk CC, masih CC, ini saya gabung. Nah, seperti ini. Oke ya, tutup teman-teman ya. Kemudian pada DEVA Capital ini kita masukkan juga, ada di posisinya kredit. Nah, ini dia ya. Ini 31 CC kredit 708. Oke. Saldonya menjadi 1.1631 ya. Kemudian ada DEVA kita lagi, debit ya, ini debit. Debitnya kita isikan, ini dia 24.400 400. Oke. Ini saldo untuk DEVA Capital ya. Kemudian ini sudah tinggal DEVA Drawing. DEVA Drawingnya kita ini kredit ya. DEVA Drawing. Oke. Ini kredit 31 CC, kreditnya adalah mana tadi? Oh ya, ini 25.400. 25.400 saldonya habis. Baik teman-teman, demikian untuk posting dari penutup ke buku besar ya. Selanjutnya adalah terakhir, ini kita ngisi ini post closing ya. Post closing of trial balance, artinya ini adalah akun-akun yang sudah ada di buku besar dan sisa dari yang ditutup tadi. Jadi kan tadi kan untuk kelompok pendapatan beban ya. Nah, yang enggak ada di closing tadi ini masuk ke sini ya. Jadi yang kita isikan saja seperti ini sesuai saldo. Nah, petty cash. Baik, sekarang kita masuk ke closing journal ya.
Cash flow udah selesai, kita sekarang ke closing journal. Closing journal ini fungsinya untuk menutup akun-akun nominal dipindahkan ke akun real, ya. Biar lebih cepat, ini 2022 2024 Desember tanggal 31. Kita mulai dari akun-akun sales ya, akun-akun sales pendapatan ditutup ke ikhtisar laba rugi. Kita dari sini saja. Pertama sales ya, kemudian pendapatan lainnya lagi pre-collected, kemudian pendapatan yang ketiga apalagi nih, ini ya interest revenue ya, ada 3 nilainya kita masukkan juga, salesnya 2 miliar sekian, ini 11.750.000. Kemudian interest revenue-nya adalah 5.800.000 rupiah. Oke, kemudian pendapatannya hanya 3 ya, nggak ada lainnya lagi. Nah, ini kita tutup ke income summary. Income summary-nya akunnya ini dia. Oke. Kita ulang ya, income summary. Oke. Jumlahnya adalah dari sini. Oke, 2 miliar 156.801. Yang kedua, kita menutup akun-akun beban ya. Akun bebannya ditutup pada income summary. Ya, debitnya income summary. Ya. Jumlahnya berapa? Nanti kita lihat. Kemudian kreditnya adalah kelompok akun-akun beban. Oke, dari sales return sini ya. Beban dan akun-akun lainnya yang terkait. Dari sini ya, jadi dari sini ke bawah-bawah ya. Kecuali pendapatan tidak. Jadi kita tarik ke sini, seret. Ya. Yang tidak ini berarti ya. Oke, kita coba tarik lagi ke bawah-bawah. Semua beban teman-teman kita masukkan ke sini. Oke, ini revenue nggak masuk ya, sudah masuk pendapatan dia. Oke. Oke, sampai di sini ya. Ini kelompok COGS dan juga beban-beban. Ini kita tutup kepada akun income summary. Nah, nilainya berapa? Kita masukkan saja dari bagian sini ya. Oh, sales diskon nggak ada, nanti kita hapus ya. Oke, sales diskon nggak ada, showcase-nya. Sebentar, geser rumusnya nih. Sales diskon kita hapus dulu karena diskonnya nggak ada. Kemudian COGS kita pindahkan ya. 155. Oke. Ya, frag paid, advertising, seterusnya. Kemudian maintenance, other operating expense. Kemudian interest expense, kita cek dulu. Interest expense 37 ya.
bank service charge. Oke. Nah, ini untuk menutup beban ya kepada ikhtisar laba rugi. Kita totalkan ke sini. 144, 165, 625. Kemudian income summary pada modal ya. Kita pindahkan ke modal, yaitu modalnya modal Deva Capital ya. Nilainya berapa? Kita selisihkan ini dikurangin dengan ini. Oke. Oke, terakhir tinggal kita closing untuk drawing ya. Di sini Deva Capital pada drawing drive price ya. Kita isikan dulu untuk Deva drawing itu 25.400.000. Oke. Baik, sekarang kita jumlahkan ya. Teman-teman bisa cek dulu saldonya debit kredit. Kita akan jumlahkan. Oke, 4.339.002. Ya, ini untuk closing ya. Baik, setelah kita selesaikan closing jurnal ini yang kita close ini semuanya kita pindahkan juga ke buku besar ya, atau diposting ke buku besar. Nah, dalam soal di ujian SMK biasanya sih diberikan buku besar baru ya. Isinya hanya ini sama adjustment, tapi di sini kita langsung gabung ke sini karena emang harusnya ke sini ya. Jadi kita mulai masukkan dari atas, dari sales, namanya closing journal ya. Oke, kita langsung mulai dulu dari sales account. Baik, saya berikan dua sisi seperti ini ya, biar lebih jelas teman-teman dalam memasukkan datanya. Nah, di sini 2.134 taruh di sini ya, namanya closing journal. Jadi habis free collected 11.750 ya, free collected di sini taruh di sini ya, sehingga saldo juga habis debit. Kemudian tes revenue 5.800.000 itu ada di bawah. Ini dia closing journal. Nah, ini ya, maaf yang ini 5,8, jadi saldonya adalah 0 ya. Kemudian pada income summary yang kredit 2.156.801, ini kita pindahkan akunnya ke sini. Ini dia ya, 2.156, tanggal 31 closing journal. Terus yang sorry berikutnya adalah yang debit ya, 1448, 165, 625. Oke. Nah, income summary berikutnya yang ini ya sekalian, 708 kita taruh di debit ya, sehingga sini jadi habis, saldonya nggak ada lagi. Oke, kemudian ke sales return kita pindahkan ke sini. Nah, ini dia debit kredit ya, 51 ini. Kemudian sales diskon karena nggak ada. Kemudian free collected sudah tadi. Kemudian COGS 1 miliar taruh sini di kredit ya, saldonya habis. Free paid seperti itu juga 13.350. Kemudian advertising expense 4.400.000 ya, saldonya habis. Telepon ya 14.400 pindahkan ke sini. Office supplies expense 13.75. Kemudian depreciation expense debit dulu ya, debit kredit dari closing journal sehingga saldonya habis.
Kemudian depreciation expense ya 17.875, saldonya habis. Insurance expense 16.050.000 rupiah. Kemudian rent expense 25.300.000 rupiah. Kemudian maintenance expense nilainya 9.950.000. Nah, kita closing dulu di sini ya. Menjadi kredit ya. Karena beda sheet, saya taruh ke sini. Maintenance expense ini dia. Oke. Saldonya habis teman-teman ya. Kemudian other operating expense 19.267. Kemudian interest revenue 5.800.000 udah tadi ya. Interest expense 3.780.000 tutup. Kemudian bank service charge 6.600.000 dan income tax expense. Oke. Kemudian tadi ini yang ini Deva Capital ya, income summary pada Deva Capital. Income summary-nya ini yang 708 pada Deva Capital. Ini dia Deva Capital yang kredit ya. Sehingga saldonya ini 1.605. Kemudian Deva Capital pada Deva Drawing 25.400.000 rupiah. Nah, setelah kita selesai memposting closing journal ke dalam buku besar, langkah terakhir adalah memasukkan saldo ini. Jadi saldo ini karena sudah ditutup akun pendapatan beban, semuanya sudah tutup ya. Di sini tadi kita closing semua. Baik, sekarang kita lanjutkan ke bagian post closing trial balance ya. Baik, kita mulai ya mengambil datanya. Itu dari sini, dari BB ya. Jadi kita ambil dari yang paling bawah ya. Kalau manual teman-teman tinggal milih aja seperti ini. Oke. Petty cash ya, kita ambil dari petty cash paling bawah juga 8.700.000. Kemudian account receivable dari sini ya saldonya 566. Terus allowance 14.158. Ini di sini ya. 15. Oke, ini kita hapus. Kemudian merchandise inventory saldonya adalah 52.200. Office supplies 2175. Nah, kembali saya jadikan dua seperti ini ya, biar lebih jelas ya teman-teman. Jadi sampai office supplies ya. Sekarang kita lanjutkan ke apa namanya, prepaid insurance 15.750 ya. Kemudian prepaid rent 20.500.000 rupiah. Ini dia. PPN income habis ya teman-teman, udah habis. Kemudian equity and cost 22 juta, nggak ada perubahan. Akumulasi 17.875. Kemudian account payable 763.760 di sini. Kemudian expense payable ya. Ini 9.100.000. Terus income tax payable sampai ini 21 sampai 23 nggak ada saldonya. Dari awal nggak transaksi, jadi masuk ke 2529 ya. Saldonya 2.807.500. Terus PPN payable 3.2553. PPN outcome sudah habis karena di close tadi ya. Kemudian Bank Mandiri udah lunas juga. Kemudian Deva Capital 1.600.000
605.885.375. Nah, sampai di sini sudah kita selesaikan pengerjaan daripada post closing trial balance ya. Jadi ini adalah sama dengan yang ada di saldo BB. Jadi teman-teman silakan dicek untuk saldo akhirnya. Jadi sudah kita selesaikan ya tadi dari bagian ini ya. Setelah kita membahas closing, sekali lagi closing ini kita pindahkan ke buku besar di sini. Nah, sehingga yang saldo nominal tutup semuanya, tersisa saldo yang real saja atau akun-akun real, yaitu kelompok akun aset, kemudian hutang dan juga ekuitas. Nah, akun tersebut kita pindahkan ke sini. Oke, demikian, terima kasih. Semoga berhasil dalam ujian kompetensi akuntansinya. Sukses selalu teman-teman sekalian ya. Cek berikutnya untuk tutorial di soal lain, yaitu untuk yang ekur dan mayop maupun yang manual yang paket 1, 2, 3. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.